Shalom, selamat pagi sahabat. Kita berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi, edisi Senin 5 September 2022. Tema kita adalah Tuhan Maha Tahu. Sahabat, kita akan membaca dahulu di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sahabat, kita percaya melalui ayat ini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, selama kita hidup di bumi ini, Dia mengetahuinya. Kita baca dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sahabat, tak seorang pun manusia di dunia ini yang tahu akan apa yang terjadi di hari esok atau hal-hal yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Manusia hanya bisa memprediksi, mereka-reka, menebak-nebak, memperkirakan, atau meramal, tapi tidak tahu secara pasti. Oleh sebab itu, penulis Amsal menulis demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Tentunya sahabat, mempunyai masa depan yang cerah adalah harapan semua orang. Banyak orang merasa penasaran dan berusaha untuk mencari tahu bagaimana dan akan seperti apa masa depannya. Sehingga berbagai cara pun mereka lakukan. Di antaranya ada yang pergi ke toko buku mencari buku-buku yang mengupas tentang kiat-kiat meraih masa depan. Bahkan ada yang nekat pergi ke dukun atau peramal. Ada yang percaya pada tanda-tanda di tubuh seperti garis tangan atau tahi lalat, dan ada juga yang percaya pada ramalan bintang dan sio. Situasi yang demikian menjadi kesempatan emas bagi para nabi palsu, tukang-tukang tenung, dukun, dan juru ramal untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan pengalaman yang ada, ramalan tetaplah ramalan, tidak ada kebenarannya. Sebab di dalam ayat yang ke-9 dalam bacaan tadi dikatakan demikian, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sahabat, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa berubah dalam waktu sekejap saja. Bencana alam, kecelakaan, wabah penyakit, peperangan, krisis, dan sebagainya. Segala sesuatunya itu datang tanpa permisi, dapat menimpa siapa saja tanpa memandang status, usia, jenis kelamin, atau yang lainnya. Kehidupan manusia yang awalnya tampak tenang bisa dibuatnya porak-poranda. Ini menunjukkan bahwa manusia itu kekuatannya sangat terbatas. Yesaya 2 ayat 22 berkata demikian, ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Sungguh mengherankan sahabat, bila ada orang yang percaya kepada dukun, orang pintar atau peramal, dan meminta pertolongan kepada mereka, meminta diramal nasibnya, padahal mereka itu dukun, orang pintar ataupun peramal, juga manusia biasa yang tidak tahu apa-apa mengenai hari esok. Bahkan masa depannya sendiri saja mereka tidak tahu. Bukankah hal ini aneh? Nah sahabat, melalui ayat di dalam Mazmur 139 ayat 1-6, sesungguhnya itu menjadi peringatan buat kita, menjadi penghiburan juga buat kita, bahwa kita tidak perlu takut dan cemas menghadapi hari esok, ataupun kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu bisa terjadi secara tiba-tiba. Sebab Tuhan yang kita sembah
adalah Sang pemegang kendali keadaan dan mengetahui segala sesuatu. Untuk itu sahabat, apapun keadaanmu saat ini, datanglah kepada pribadi yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau meragukan masa depanmu, bacalah firman Tuhan, pegang janjinya bahwa setiap rancangannya itu adalah yang terbaik bagi kita semua, orang-orang yang percaya dan menaruh pengharapan kepadanya. Puji Tuhan sahabat, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Sungguh indah Tuhan ketika kami mau datang kepadamu. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Engkau yang tahu hidup kami, Engkau yang menilik hidup kami dari masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Engkau ada di sana Tuhan. Dan kami percaya selama kami berjalan bersama dengan Engkau, semuanya akan baik-baik saja. Tolong kami Tuhan dalam menghadapi hari-hari kami ini. Mampukan kami mencapai masa depan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.